Masih bersama saya Adini dan kembali kami sampaikan berita Padang hari ini. Polisi bubarkan balap liar dan tangkap seorang pelaku tawuran. Polisi menangkap 2 pelaku pencurian pakaian di Padang. Tersangka yang bebas melalui restoratif justice di Pasaman Barat diberikan pelatihan keterampilan. Itu yang kita lakukan nanti. Puluhan mahasiswa Padang Pariaman yang tergabung dalam Serikat Mahasiswa Muslim Indonesia Jumat pekan lalu menggelar unjuk rasa di kantor perusahaan daerah air minum Padang Pariaman. Mereka menuntut Direktur Utama PDAM Aminuddin dicopot dari jabatannya. Mahasiswa mempertanyakan kinerja pengelola perusahaan yang dilaporkan selalu merugi tersebut. Padahal masyarakat yang menjadi pelanggannya tetap membayar tagihan sesuai ketentuan. Pedemo juga menuntut Bupati Padang Pariaman Suhatribur untuk transparan dalam pengelolaan keuangan serta mengaudit harta kekayaan dirutnya. Selain itu, menurut mahasiswa, di perusahaan milik Pemda tersebut juga telah terjadi praktik nepotisme dengan menjadikannya sebagai perusahaan keluarga. Adanya praktek-praktek yang dugaannya digunakan oleh pimpinan PDAM sebagai pimpinan besar di dalam PDAM ini untuk menjadikan PDAM ini sebuah KKN tuh Bang. Kalau ayahnya direktur, ya anaknya bisa jadi kepala unit. Itu kan biasa dalam zaman reformasi, itu sebagai masukan dan kritik dari adik-adik mahasiswa, itu kita akan coba tanggapi dengan baik dan kita untuk lebih baik ke depannya tentang menjalani perusahaan daerah air minum Kabupaten Padang Pariaman. Setelah menyampaikan orasinya, mahasiswa membubarkan diri dan berjanji akan kembali dengan massa yang lebih besar jika tuntutannya tidak dikabulkan. Eki Rafki melaporkan dari Padang Pariaman. Seakan tak pernah habis, balap liar kembali marak di Kota Padang. Para remaja melakukan aksinya di Jalan Khatib Sulaiman, pusat Kota Padang. Menggunakan sepeda motor dengan knalpot bising, mereka seenaknya menutup jalan utama tersebut melakukan aksi balap liar. Akibatnya, para pengendara lain menjadi terganggu. Polisi mendapat banyak pengaduan dari masyarakat yang merasa terganggu dengan ulah remaja. Lalu balap liar tersebut dibubarkan. Hasilnya, ratusan kendaraan yang digunakan disita polisi dan dibawa ke Mapolresta Padang untuk diperiksa lebih lanjut. Selain balap liar, di daerah lain, remaja di Kota Padang juga berulah dan tawuran. Petugas yang tiba di lokasi hanya menangkap seorang remaja yang kedapatan membawa senjata tajam, sedangkan temannya berhasil kabur. Kami telah mengamankan sebanyak 219 unit sepeda motor dengan knalpot yang tidak sesuai dengan standar pabrik. Maksudnya knalpot brong. Jadi kami telah mengamankan 1 orang, alhamdulillah 1 orang kami amankan. Ini laporan dari masyarakat juga bahwa ini merupakan salah seorang dari pelaku tawuran. Ratusan kendaraan yang disita polisi ditahan di Mapolresta Padang. Pemiliknya baru bisa mengambil kendaraan tersebut setelah mengikuti sidang tindak pidana ringan di Pengadilan Negeri Padang dan membayar sejumlah denda yang disetorkan ke kas negara. Seorang remaja yang membawa senjata tajam ditindak sesuai aturan yang berlaku. Sepertinya polisi harus memikirkan hukuman yang bisa membuat remaja ini jera untuk tawuran dan balap liar. Pasalnya, sanksi yang dijatuhkan selama ini dianggap ringan oleh remaja tersebut. Buktinya, meski sering dirazia dan ditangkap, mereka seakan tak pernah jera dan kembali mengulangi aksinya itu. Alfi melaporkan dari Padang.
Beberapa polisi mendatangi rumah di daerah Paruput Tabing, tempat bersembunyinya pencuri baju. Mereka langsung berpencar saat tiba di rumah yang dituju. 2 orang menuju pintu depan, sisanya menyebar ke belakang dan samping rumah. Pelaku pencurian ini dikepung agar tidak dapat meloloskan diri. Kali ini, nasib baik menemani polisi. Rido, pemuda yang ingin ditangkap, ternyata sedang tidur. Polisi pun mencokoknya dengan mudah. Pemuda pengangguran ini ditangkap karena mencuri baju. Hasil pemeriksaan sementara, Rido beraksi berdua dengan temannya, Rangga Arya, yang rumahnya tak jauh dari rumah Rido. Kedua pelaku dibawa ke Mapolsek Kota Tangah untuk proses hukum lebih lanjut. Polisi menyita barang bukti 10 helai baju, sebuah sepeda motor yang digunakan untuk melakukan kejahatannya. Penangkapan pelaku berdasarkan laporan korban dan hasil rekaman kamera pengintai yang memperlihatkan kedua pelaku menggasak baju di rumah korban di Parupuk Tabing. Modusnya pakaian tersebut dijemur di dekat rumah yang bersangkutan sambil lewat memperhatikan baju tersebut, sehingga pada saat melihat situasi aman, yang diduga sebagai pelaku langsung membawa atau mengambil baju syuting tersebut. Atas perbuatannya, kedua pelaku dijerat dengan pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan ancaman hukuman di atas 5 tahun penjara. Alfi melaporkan dari Padang. Seorang tersangka kasus pencurian di Pasaman Barat dibebaskan melalui program restoratif justice. Brian, tersangka yang dibebaskan tersebut, langsung bersujud syukur setelah borgolnya dibuka dan rompi tahanannya dilepas. Sebelumnya, ia diproses secara hukum di Polsek Talamau dalam kasus pencurian mobil milik ayahnya sendiri. Namun, sesuai aturan yang ada, Brian memenuhi syarat untuk mengikuti program restoratif justice. Kini Brian sudah bebas. Namun Kejaksaan Negeri Pasaman Barat bersama pemerintah kabupaten tetap memberikan pembinaan terhadap mantan peserta program restoratif justice yang sudah bebas, agar mereka tidak melakukan lagi perbuatan melanggar hukum. Di sisi lain, Kejaksaan Negeri Pasaman Barat bekerja sama dengan Dinas Ketenagakerjaan dan beberapa dinas lainnya di lingkup pemerintah daerah Kabupaten Pasaman Barat memberikan pelatihan keterampilan agar para peserta program restoratif justice ini memiliki keahlian tertentu untuk melanjutkan hidup di tengah masyarakat. Kejaksaan punya program penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif. Nah, teman-teman, setelah diterbitkan penghentian penuntutan tersebut, ternyata tugas kita belum selesai nih. Negara tetap harus hadir mengawal bagaimana supaya Brian ini bisa diterima keluarganya, bisa diterima kembali di lingkungannya dan masyarakatnya, dan bisa berkontribusi positif, bermanfaat. Kejaksaan juga menyerahkan 2 unit sepeda motor kepada Balai Latihan Kerja untuk sarana pelatihan bagi mantan peserta restoratif justice agar dapat mengikuti pelatihan khususnya yang berminat di bidang otomotif. Safatul Ulum melaporkan dari Pasaman Barat.